pemirsa, kembali di Berita Islami Siang. Sekarang kita akan bahas tentang apa hal-hal yang sebenarnya dilarang tapi pada akhirnya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, ini penasaran juga dan bisa jadi pengetahuan baru juga untuk kita ya. Kira-kira hal apa aja? Ini dia beritanya. Hal-hal terlarang yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Tak ada sedikit keraguan yang bersemayam dalam hati akan sempurnanya agama Islam yang indah ini. Tak hanya dalam hal-hal kompleks dan urgent, tapi Islam juga mengatur setiap aspek kehidupan hingga hal-hal terkecil yang acap kali terabaikan. Tak heran jika seandainya seluruh umur kita pergunakan untuk mempelajari ilmu agama ini, hal itu tidaklah cukup untuk mencakup kesemuanya. Lihatlah betapa tebalnya kitab-kitab yang membahas segala permasalahan hukum-hukum di dalam Islam. Oleh sebab itu, cendekia Muslim mencoba merumuskan suatu disiplin ilmu yang memudahkan kita untuk mengetahui sekian banyak hukum suatu permasalahan dengan langkah yang lebih praktis. Alhasil dibentuklah disiplin ilmu yang dikenal dengan nama kaidah-kaidah fikih. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu cabang penerapan dari kaidah tersebut, yaitu kaidah ad-darurat tubihu al-mahzurat, yang berarti dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan. Sebagaimana kaidah fikih pada umumnya, kaidah ini pun berlandaskan beberapa ayat dari Al-Quran, di antaranya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan. Quran Surah Al-An'am ayat 119. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari kaidah ini. Beliau mengutip dalil yang menjadi dasar bolehnya melakukan hal yang terlarang dalam keadaan darurat dengan firman Allah yang artinya, siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Pemirsa beriman, darurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak atau teramat dibutuhkan. Sedangkan darurat yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampir binasa. Contohnya, kebutuhan makan demi kelangsungan hidup di saat ia sangat kelaparan. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah mendefinisikan makna darurat sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang, seperti makan daging babi jika benar-benar sudah tidak ada makanan halal sama sekali di sekitarnya. Sedangkan ada juga hal terlarang yang tetap tidak boleh dilakukan meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Ini disebut mahzurat, yang berarti dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Mahzurat mencakup segala hal terlarang yang berasal dari seseorang, baik berupa ucapan yang diharamkan semisal ghibah, adu domba dan sejenisnya, atau berupa amalan hati seperti dengki, hasad dan semisalnya, atau juga berupa perbuatan lahir semacam mencuri, berzina, minum khamar dan sebagainya. Di antara hal-hal terlarang yang boleh dilakukan dalam kondisi darurat adalah seorang dokter boleh menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Seseorang boleh memakan bangkai atau daging babi jika ia tidak menemukan makanan untuk dimakan di saat kelaparan yang teramat sangat. Bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya. Bolehnya membunuh perampok jika hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan diri, keluarga dan hartanya. Bolehnya seseorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin jika ia selalu menunda pembayaran sedangkan ia dalam keadaan mampu. Namun, perlu diperhatikan, tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan. Tentu saja ada syarat dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam hal ini. Nah, syarat dan ketentuan darurat tersebut antara lain, pertama, darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Kedua, tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Ketiga, kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa akan melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Keempat, keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain. Dan kelima, tidak melakukannya dengan melewati batas, cukup sekedar yang ia perlukan untuk menghilangkan mudarat.
Kesimpulannya, hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat, yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa mati atau yang semisalnya. Dengan kata lain, kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak membuat seseorang boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam. Ya baik, tadi udah jelas ya, ternyata dalam keadaan yang mendesak itu bisa akhirnya menjadi boleh daripada kita pada akhirnya jadi menzolimi diri sendiri. Iya betul, tapi memang ini jangan dijadikan alasan ya. Kalau misalnya kita bisa mencari segala sesuatu yang halal terlebih dahulu, kenapa tidak gitu. Jadi jangan langsung memakai hal ini sebagai alasan. Ya betul sekali. Baik pemirsa, kemarin kita sempat mendengar berita bahwa ada salah satu penyanyi yang meninggal karena terkena bisa gigitan ular. Iya. Nah sekarang kita nanti akan membahas tentang gimana sih bahayanya ular yang berbisa. Iya. Betul sekali. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.